Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini, kita langsung aja ya, terjun ke studi kasus yang Anda berikan nih. Renovasi balai warga di desa digital, nilainya 200 juta rupiah. Yang bikin menarik, prosesnya ini pakai LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Yuk kita bedah bareng temuan penting dari sumber Anda ini. Iya, betul. Sumber kita ini memang presentasi yang detail banget soal kasus ini. Jadi fokus kita itu mau lihat gimana sih procurement, pengadaan elektronik ini jalan di level desa. Terus, apa bukti nyata transparansi dan efisiensinya? Dan penting juga kita lihat tantangan keadilan yang mungkin muncul. Langsung dari contoh desa digital ini. Oke, kita mulai dari prosesnya dulu ya. Jadi desa digital ini umumkan lelang renovasi lewat portal LPSE Kabupaten gitu. Terus ada 5 perusahaan konstruksi daftar, nawarnya online semua. Nah, gimana sumber ini lihat langkah awal ini? Cukup bagus. Ini dilihat sebagai ya langkah maju yang signifikan lah ya buat transparansi dana desa. Proses digital terbuka ini akhirnya kan menghasilkan pemenang. CVE, penawarannya paling rendah, 184,5 juta rupiah. Nah, ini artinya apa? Ada penghematan real sekitar 15,5 juta dari pagu anggaran. Pagu anggarannya kan 200 juta tuh. 15,5 juta dari 200 juta. Iya, itu sekitar 7,75% penghematan. Jadi ini bukti nyata efisiensi yang bisa didapat lewat kompetisi terbuka di LPSE. Lumayan kan? Wah, hampir 8% ya penghematannya. Untuk proyek desa, kedengarannya bagus banget. Tapi, ada ganjalan sedikit kan di proses ini? Soal koperasi C itu loh, yang didiskualifikasi. Itu gimana ceritanya? Apa presisnya yang terjadi dan implikasinya apa ya? Betul, koperasi C ini gugur. Kenapa? Karena mereka nggak melampirkan CV tenaga ahli yang disyaratkan di dokumen lelang. Ini kan intinya sih bukti kalau mereka punya orang yang kompeten lah buat ngerjain konstruksinya dengan benar. Gugurnya koperasi ini, nah ini menyoroti tensi penting nih. Di satu sisi, sistem LPS ini dirancang dengan fitur kayak anonimitas peserta pas evaluasi, ada jejak audit digital juga. Tujuannya ya buat jamin keadilan prosedural, cegah kolusi gitu. Jadi aturan teknis kayak CV tadi itu ya mutlak, demi kualitas. Oh gitu, jadi sistemnya secara prosedur udah coba adil ya, tapi aturan yang sama itu bisa jadi kayak batu sandungan gitu ya buat usaha kecil atau lokal kayak koperasi tadi. Mungkin mereka kurang sumber daya buat administrasi seribet itu, jadi menjembatani kesenjangan ini tantangannya ya. Terus, balik ke angka efisiensi tadi, penghematan 7,75% itu, apakah itu udah paling optimal menurut sumber ini? Angka 15,5 juta itu jelas ya, nunjukin efisiensi karena ada kompetisi harga yang transparan. Tapi sumber ini juga lihat ada potensi efisiensi lebih lanjut sebenarnya. Misalnya nih, panitia lelang desa itu bisa aja manfaatin e-katalog buat beli material standar, kayak semen, besi, gitu-gitulah. Harga di e-katalog itu kan biasanya udah dinegosiasiin secara nasional sama LKKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, jadi seringkali bisa lebih murah, kualitasnya juga standar. Oh, pakai e-katalog ya? Iya, atau opsi lain bisa juga proyeknya dipecah jadi bagian-bagian lebih kecil. Tender parsial gitu istilahnya. Ini bisa buka kesempatan buat lebih banyak penyedia lokal ikut nawar. Oke. Jadi ada potensi buat lebih hemat lagi dan mungkin lebih melibatkan lokal ya. Nah, melihat tantangan tadi soal koperasi C misalnya, dan potensi ini, apa rekomendasi konkret dari sumber Anda? Biar sistem LPSE ini bisa lebih optimal dan inklusif lah, terutama buat konteks desa kayak desa digital ini. Rekomendasi utamanya itu fokus ke penguatan kapasitas. Jadi ini bukan cuma soal teknologinya aja, tapi soal orangnya juga. Manusianya, pertama ya perlu sosialisasi, terus pelatihan teknis, pakai LPSE buat koperasi sama UMKM lokal, biar mereka pede gitu buat ikut bersaing. Pelatihan ya, biar nggak gaptek gitu ya. Kadang, ya ampun rumit banget itu. Ketiga, penting banget buat mastiin kebutuhan proyeknya itu jelas dari awal. Definisinya harus clear. Apa aja mau dikerjain, speknya gimana. Terakhir, ya perlu evaluasi kinerja panitia lelang desa secara berkala. Jaga profesionalisme mereka. Jadi banyak ya PR-nya, nggak cuma soal pasang sistem online aja. Lantas, apa nih artinya semua ini buat Anda, pendengar kita? Studi kasus desa digital ini kan ngasih gambaran nyata ya. Digitalisasi pengadaan lewat LPSE itu memang bisa bawa transparansi dan penghematan anggaran yang konkret, bahkan di level desa sekalipun.
angka 7,75% tadi itu kan bukti nyata, bukan teori. Iya benar, tapi ya itu kuncinya ada di keseimbangan. Efektivitas sistem e-procurement ini sangat bergantung pada kesiapan penyedia barang jasanya sendiri. Siap nggak mereka ikut aturan mainnya? Dan juga ya profesionalisme panitia pengadaan di desanya. Tantangan besarnya itu gimana caranya memastikan sistem yang niatnya bagus, dirancang untuk adil, ini nggak malah jadi tembok penghalang baru, terutama buat partisipasi ekonomi lokal. Jangan sampai yang kecil malah makin susah ikut. Nah, sebagai penutup nih, kami tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Selain ningkatin kapasitas teknis kayak pelatihan dan pendampingan tadi, kira-kira inovasi atau pendekatan apa lagi ya yang bisa diterapkan di tingkat desa supaya sistem digital kayak LPSE ini benar-benar bisa memberdayakan ekonomi lokal, bukan cuma mindahin birokrasi ke ranah online aja. Apa ya kira-kira? Silakan direnungkan.